kepada diri kami masing-masing. Dan biarlah Tuhan kami boleh sharing satu dengan yang lain untuk saling menguatkan dan mengingatkan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tudung perlindungan Tuhan sempurna atas kami. Amin. Oke, siapa dulu nih kita bacanya? Kak Joli, halo? Siapa ya? Siapa aja boleh. Kak Jol, ini ya, tulisin di Ya, chat ya. aku catat. Oke, pertama berarti mulai dari Ibu Nur, Bu Nur Cahya. Kita baca di mana ini? Iya, Kita dari hari ini mana baca dulu? Ibrani 3 ayat Ibrani 3, 4 dan 5. Ibrani 3, 4 dan 5. Oke. Kita mulai dari Ibu Nur Cahya. Gak kedengaran. Mary-nya hilang. Terpental. Terpental. Panas. Pakai AC. Pakai kipas. Iya ya. Iya betul. Terima kasih idenya. Mary-nya lenyap. Mungkin dia kepental. Oke, saya tak bantu ya hostnya ya. Iya, iya. Kok host lagi. Membantu Mary. Aduh, kok bisa dia mental? Dia terlep kali ya. Oke, Ibrani berarti urutannya ya. Saya ulang ya tadi Bu Nur Cah. Ya. Nur Cahya. Ya, Mer? Oh, belum. Lalu Ibu Eti. Lalu ya. Ibu Cornelia, lalu Ibu Sari, Donna, Dahlia, kemudian Ibu Lois, Ibu Dede, Ibu Mariska, dan Ibu Norbaya. Kemudian saya Joli terakhir, nanti tunggu Mary. Oke, Bu Sofi tadi katanya dengar-dengar, saya ulang ya. Bu Nur Ya. Cahya, Ibu Eti, Ibu Ya. Cornelia, Ibu Sari, Ibu Donna, Ibu... Nah, ini dia muncul. Ntar dulu, tunggu dia. Jadi saya, Mer, tak ulang ya, ini urutannya, belum mulai kami. Jadi urutannya Bu Nur Cahya, Ibu Eti, Ibu Cornelia, Ibu Sari, Dona, Dahlia, Ibu Louis, Ibu Dede, Ibu Mariska, Ibu Nurbaya, Joli, dan Mary. Ya. Mer, silakan ambil alih. Silakan Bu Nur Cahya yang mulai. Aku sama Sofi nggak ada nih. Enggak, Sofi. Oh iya ya, tunggu. Dewi. Plus ini yang terbaru. Sama Eh Sofi. enggak Sofi si Sofi. keluar. Enggak, Sofi tadi katanya dia nyimak hari ini. Dia ada tapi dia Oke. nyimak. Hmm. Oke. Oke, silakan. Urutannya ada di chat ya. Ya, Oke. ya. Sudah, Kak, Bu. Mulai, Kak, Ibu. Ya. Ah, ya. Berapa ayat ini? Berapa ayat? Berapa ayat, Mer? 3 lah. 3 Agak ya, banyak. karena Ibrani 3, 4, 5 Sedikit-sedikit. sedikit ya. Iya, 3 sedikit-sedikit. ayat. 3 Ya. ayat, ya. Ibrani 3, ayat 1 sampai ayat 3. Yesus lebih tinggi dari Musa. Sebab Ya. itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan iman besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam genap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Amin. Ayat 4, 5, dan 6. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan. Tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian.
Tetapi Kristus setia kepada sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Amin. Amin. Binasa karena murtad. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Amin. Ayat 10 sampai 12. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Tuhan yang hidup. Amin. Amin. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Amin. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Bu Luis. Lanjut aja kali Mer ya, ke Bu Dede. Oke, Ya, silakan. Ibrani 3 ayat 19 dan Ibrani 4 ayat 1 dan 2. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Ibrani 4, hari perhentian yang disediakan Allah. 1. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Ayat 2, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Amin. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Amin. Ayat 6, 7, dan 8. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. 7. Sebab itu ia menetapkan pula suara hari, yaitu hari ketika ia setelah sekian lama firman di perseteran Daud seperti dikatakan di tas. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Amin.
Sampai 8 ya. Ayat 8. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi, masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Amin. Ayat 11 sampai 13. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan Baca bukan. Sekali tak kurang baca sekali. Saya ulang ya, ayat Ya. 11. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Amin. Yesus sebagai iman besar, ayat 14 sampai 16. Karena kita sekarang mempunyai iman besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Bapa, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Amin. Oke, kok ketutup sebentar. Sebentar, Ibrani 5. Duh, alah. Sebentar ya Ibu-Ibu, mohon maaf sebelumnya. Ibrani 5. Oke, Ibrani 5. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Amin. Silahkan Ibu Nur. Oh, saya ya. Ya, Ibu Nur lagi. Ibrani 5 ayat 4, Bu. Ayat 4 ya. Ayat 4, 5 dan 6. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi iman besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah iman untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan tetap tangis dan keluhan kepada Dia, yang segenap menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalahannya ia telah didengarkan. Oh ya, ia telah didengarkan. Amin. Yang sanggup menyelamatkannya dari maut, Bu. Mana ya? Oh, belum ya. Yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalahannya ia telah didengarkan. Salehan. Amin. Bu Eti, silahkan Bu Eti. Di-open dulu Bu Eti. Di-open dulu mic-nya. Oh, ayat 8. Oke. Dan sekalipun ia adalah anak,
ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Amin. Amin. Oke. Peringatan supaya jangan murtad, ayat 11, 12, 13. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Amin. Kayaknya nyambung satu ayat deh, Bu. Iya, tanggung. Tetapi 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Demikian firman Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih ibu-ibu semua. Kita akan mendengarkan musik untuk membaca rema kita. Kita baca ulang ya. Ada suaranya? Ada. Belum. Kok ada Bu Eti? Bu Eti ini. Belum ada. Belum. Suara hujan gede di sini. Belum ada. Oh, enggak ada. Oh iya, ya. Oke. Sebentar. Oke. Bila rohmu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah tuh hati yang terbuka. Bila rohmu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasamu bekerja. Ini waktumu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akanmu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tunan ilahi. Bawa kami bergerak bersamamu. Berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasamu bekerja. Ini waktu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akanmu. Ku lakukan perkara yang mustahil. Amin. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Oke, ibu-ibu semuanya
Siapa kira-kira yang sudah mendapatkan rema? Silahkan sharing rema kita pada malam hari ini dari Ibrani 3, 4, dan 5. Silahkan. Raise hand boleh. Saya aja ya dulu ya Bu Mary. Silahkan Bu Joli. Ya, saya langsung tapas tadi terakhir tuh menarik ya untuk saya Ibrani 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Amin. Jadi saya melihat seperti ini ya ibu-ibu, waktu kita bayi dulu, baru lahir nih, siapa ingat kita dulu minum apa yang kita makan? Pada saat bayi, kita minum air susu. Kemudian kita mulai bertambah besar, kita makan bubur kan? Nggak langsung dikasih yang keras-keras. Baru setelah kita memang dilihat bahwa kita sudah tumbuh gigi dan bisa makan yang keras dan mampu mengunyah, disitulah kita sudah apa namanya dibilang kita udah dewasa ya seperti itu. Nah, saya melihat itu sama ya kehidupan rohani kita itu ibarat pertumbuhan manusia seperti itu. Waktu kita bayi, secara rohani kita masih dikasih bubur. Jadi makanan rohani yang lembut, yang masih basic lah seperti itu ya, seperti itu. Namun dengan bertambahnya usia kita, maka yang sebenarnya umur kerohanian kita juga seharusnya bertambah seperti itu ya. Jadi jangan bayi rohani terus. Kita pun harus bertambah kehidupan rohaninya. Dan ketika kita sudah bertambah kehidupan rohaninya, kita juga siap dengan makanan yang keras. Ya, makanan yang keras untuk kehidupan rohanian kita agar kita itu semakin dewasa dan iman kita juga semakin bertumbuh lebih kuat ya. Saya jadi melihat seperti apa sih makanan yang makanan keras itu gitu ya, terutama untuk mereka yang sudah dewasa rohaninya. Nah, jadi pertama kita siap dengan itu tadi apa namanya ini ketika seseorang menegur kita, ya kita itu tidak langsung marah, tidak langsung defensif dan melakukan pembelaan diri. Kita harus ingat bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Nah, orang yang sudah dewasa rohani itu saya lihat dia sudah menerima gitu ya setiap masukan-masukan yang membangun imannya. Ya, kalau dulu waktu saya masih bilanglah bertumbuh rohaninya ya ketika masa pertumbuhan, kalau saya berbicara dengan suami saya dan suami saya itu menegur saya, dia bilang kamu tuh kok sombong. Saya pasti melakukan pembelaan diri gitu ya. Saya pembelaan diri gitu. Baru kemudian dengan bertambahnya mungkin ini ya dengan persekutuan seperti ini membaca firman di situ saya ternyata dibentuk oleh Tuhan gitu loh. Bahwa setiap apapun yang suami saya tegur ya terutama terkait dengan keimanan saya gitu. Waktu dia pernah bilang saya terlalu sombong, di situ pun saya merasa, ya Tuhan ternyata aku sombong. Dan banyak peristiwa-peristiwa di belakang yang kayak kalau saya lihat ketika saya baru bayi rohani dan mengalami masa pertumbuhan, saya melihat bahwa saya sombong. Dan untuk menuju dewasa, saya harus bisa menerima itu ya semua teguran-teguran ketika dikatakan sombong, ketika saya ditegur bahwa kamu tuh jangan terlalu begini, maka saya pun siap bahwa benar Tuhan, bahwa suara Tuhan itu pun bisa melalui orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang menyayangi kita seperti itu ya. Jadi menerima gitu ya, menerima ketika kita ditegur. Saya melihat seperti itu. Terus yang kedua, ini seiring dengan apa ya perjalanan kehidupan rohani saya bahwa saya sudah tidak ketika orang sudah tidak berfokus kepada berkat jasmani, finansial dan materi, sebenarnya itu sudah bagian daripada apa kehidupan rohani yang bertumbuh tadi gitu ya. Jadi dia memang sepenuhnya apa berserah diri kepada Tuhan gitu ya, mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupannya bahwa apa yang kita miliki di dunia ini sebenarnya adalah milik Tuhan. Jadi memang prioritinya sudah bukan lagi berkat-berkat karena itu tadi
ketika sudah mengalami kedewasaan rohani, kita adalah ucapan syukur. Itu yang paling utama. Mengucap syukur setiap apapun yang Tuhan berikan. Kita bisa makan, itu sudah luar biasa. Tuhan kasih tempat tinggal, itu juga kita mengucap syukur. Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan dibiarkannya kita kekurangan. Seperti itu saya melihat ya. Terus yang ini tadi dewasa. Itu juga saya melihat biasanya orang-orang yang sudah dewasa rohani, dia itu berbuah. Ya, berbuah dan dia juga diberi oleh Tuhan kemampuan untuk membimbing seperti itu ya, membimbing adik-adik rohani atau anak-anak rohani atau bayi-bayi rohani terutama seperti itu ya. Nah, saya sendiri melihat bahwa ternyata dari refleksi saya, ternyata untuk dewasa secara rohani, walaupun saya menyadari bahwa saya masih proses, salah satunya adalah kita perlu makan makanan rohani. Apa itu makanan rohani? Yang kita lakukan ini, firman Tuhan, seperti itu ya. Jadi kita sudah siap dengan makanan yang keras-keras itu tadi. Yang keras-keras itu tadi, ya itu tadi benturan-benturan, teguran-teguran. Kalau teguran itu terasa menyakitkan, ya memang begitu makanan yang keras-keras dalam rangka apa? Pembentukan karakter sesuai dengan Kristus. Seperti itu ibu-ibu. Jadi saya percaya kita semua ini berproses menjadi dewasa rohani dan kita siap untuk itu tadi apa tadi makanan keras. Jangan mau makan bubur terus, tapi kita berproses untuk apa namanya Tuhan kasih makanan keras dan kita percaya kita semua akan dewasa di dalam Tuhan. Amin. Sudah Bu Mary. Amin, amin. Aku mau nambahin juga dong tentang, ya sama sih sebenarnya remanya aku dapat 2, tapi aku tergerak dengan yang ini tadi, Ibrani 5 ayat 14 ini. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Oh no, ini berarti 13 tentang susu dan makanan keras. Ya sama sih sebenarnya kalau susu itu, kalau bayi rohani itu dapatnya susu, disuapin kayak gitu kan. Sedangkan kalau kita makin dewasa, bikin kaget. Kalau kita makin dewasa itu kita makan makanan keras. Saya ingat tuh yang di ini apa namanya? Halo, Mami. Hai. Saya ingat yang dikatakan Pak Roni waktu di Bandungan dulu gitu. Dan itu relate banget dengan apa yang saya alami gitu. Dia bilang kayak gini, suka ngerasa nggak sih katanya gitu. Apa namanya? Kita tuh waktu kita masih bayi rohani, kita masih baru-baru bertobat. Kok ikut Tuhan tuh kayaknya semua tuh gampang banget gitu kan. Wah, pokoknya kita berdoa kok tiba-tiba ada dikabulin. Apa kayak tiba-tiba ada di itulah pokoknya kayaknya semuanya kita terkagum-kagum sama cara Tuhan kayak gitu. Wah, happy lah pokoknya. Terus kita makin masuk, kita tergoda untuk makin masuk dan mengenal Tuhan. Tapi ternyata kayak gini, makin masuk dan mengenal Tuhan, ternyata kok kesininya perang terus tiap hari, bukan pergumulan, dalam arti ya karena kita udah tahu kebenaran, itu yang menjadi peperangan kita terus tiap hari kayak gitu. Karena godaannya juga makin gede kayak gitu. Makin kita mau naik level, itu juga serangannya luar biasa dari kuasa kegelapan karena dia nggak pengen kita naik level gitu kan. Tapi yang itu mungkin yang maksudnya makan keras, bukan disuapin lagi, bukan minum susu lagi, bukan bubur lagi. Kalau bubur kan hap 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 tinggal blet 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 telan kayak gitu kan. Sedangkan kalau makanan keras kadang-kadang nyangkut di gigi lah, giginya apa patah lah untuk kita proses kayak gitu kan. Tapi ternyata walaupun itu terjadi ya, kalau pemahaman kita bahwa kita naik level itu puji Tuhan karena memang kita berada di jalannya Tuhan, serangan-serangan dalam arti yang godain kita dan intimidasi kita itu semakin keras juga, tapi ya seperti di Lukas 10 ayat 4, kita tuh seperti apa ya, domba di tengah-tengah serigala. Walaupun kita domba, kalau kita sudah diutus sama Tuhan dan kita disertai Tuhan, ya namanya juga kita diutus sama Tuhan, pasti kuasanya Tuhan tuh diberikan kepada kita kayak gitu. Walaupun kita domba, tapi kalau Tuhan sudah ada bersama kita, ya lebih kuat domba lah daripada serigala kayak gitu kan. Ya serigala itu tadi nggak ada apa-apanya, hanya kayak oh ya serigala, hanya kayak gitu. Dalam arti ya walaupun kita semakin banyak godaan, tapi ketika kita bilang Tuhan aku mau ngelewatin itu,
Yang penting Tuhan jangan pernah lepas daripadaku, karena kita tahu kalau tanpa Tuhan kita tuh nggak bisa apa-apa, dan dengan Tuhan itu semua akan gampang dilewati gitu. Itu juga relate dengan yang Ibrani 3 ayat 10 yang yang saya dapat tadi awal-awal. Itu sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Nah, ini bicara tentang jalannya Tuhan. Itu sama seperti pengajaran tadi pagi ya di doa fajar, supernatural prayer itu. Sebenarnya ketika kita tahu jalannya Tuhan, itu kayak malah jalannya Tuhan itu yang membawa kebahagiaan. Ini aku baca ya di Yesaya 48 ayat 11. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, itu kan kayak ya kita mengikuti jalannya Tuhan ya. Maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah, kebahagiaanmu akan terus. Sebentar, aku buka dulu nih. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi sebenarnya mengerti jalan Tuhan itu sebenarnya lebih menyenangkan kalau kita tahu Tuhan itu bersama kita. Itu aja. Terima kasih. Ada yang lain? Halo Kak Mensi. Kak Dewi silakan. Ya. Saya tambahkan, saya juga di Ibrani 5 dari ayat 12 sampai 14. Dan nyambung ke Ibrani 3 ayat 7. Jadi kalau yang saya pernah ini saya teringat nih yang dimasukkan dengan seperti bayi yang masih memerlukan susu. Jadi kalau ibaratnya nih kalau pendeta nih di gereja gitu, kalau susu ini maksudnya tuh firman-Nya itu memberitakan berkat saja. Hal-hal yang enak di telinga aja yang disampaikan itu. Jadi harusnya kan di sini dibilang sebab sekalipun kamu sudah ditinjau dari sudut waktu, maksudnya sudah dewasa sebenarnya kan, bukan anak kecil lagi. Harusnya sudah menjadi pengajar, pemberita Injil ataupun jadi teladan lah gitu. Tapi ternyata masih memerlukan susu, yaitu yang enak-enak didengar, berita berkat, berita firman yang menyenangkan telinga lah. Nah, begitu dikasih tahu, begitu ada itu yang disebut tadi makanan keras, begitu pendeta berkhotbah tentang ayo memberi atau pokoknya hal-hal yang mengingatkan atau menegur, pasti deh di belakang tuh atau pura-pura nggak lihat udah deh jangan lama-lama tuh khotbahnya gitu kan. Nah ini yang kalau menurutku ya yang dapat aku remaknya di situ. Jadi harusnya kita dari segi kita sudah dari lahir kita sebagai seorang Kristen sudah mestinya bukan dicekokin lagi dengan firman, apalagi zaman sekarang ya, bukan firman yang menyenangkan telinga lagi, tapi benar-benar mendidik, menegur, menguatkan, bahkan mengajarkan hal yang gimana menghadapi kehidupan sekarang. Jadi nyambung ke Ibrani 3 itu, jangan keraskan hatimu. Itu kalau menurutku ya tentang ini yang saya dapat remaknya dari Ibrani 5 ayat 12 sampai 14 ini. Jadi bukan saatnya lagi kita mendengarkan khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga berkat aja gitu. Bukan kita menolak berkat, siapa sih yang nggak suka gitu. Tapi bukan itu saja yang sekarang ini kita harus mendengarkan aja. Tapi harus mau juga menerima teguran, menerima didikan bahwa kita ini sekarang harus rela memberi, harus mau bahkan sekarang kan mendoakan orang sakit aja kadang-kadang misalnya kunjungan kemana gitu ada orang sakit kita masih udah kamu aja deh gitu kan. Harusnya harus berani karena kita bukan belajar lagi tentang berdoa. Betul, setuju. Nah itu kalau menurutku. Jadi makanya di Ibrani 3 kalau sudah
mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Ya, itu ibu-ibu dari saya. Terima kasih. Tentang mengeraskan hati ini ada di pasal 4 juga, ayat 7. Diulang lagi, ada 2 kali. Sebab itu, ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ini yang kedua kalinya. Jadi kita benar-benar diingatkan, jangan keraskan hati kita. Kita ambil ke diri kita aja ya. Kita ambil ke diri kita agar kita tidak jadi bayi rohani terus. Dan tidak dikasih ASI terus. Tetapi belajar makanan-makanan yang keras supaya roh kita semakin kuat, semakin mantap, mapan dalam berjalan bersama Tuhan. Amin. Terima kasih. Selamat malam Ibu Ruth. Tuhan berkati. Selamat malam. Tuhan berkati. Sehat Bu. Puji Tuhan. Itu dari saya Bu. Ada yang mau memberikan rema lagi, teman-teman? Tante Sari? Ya, Sudah Mel. ready banget. Ya, silahkan. Saya mendapatkan di Ibrani 4 ya, bahwa kalau kita baca nih di Ibrani 4 ini dikatakan bahwa kita ini di dalam hidup itu harus punya suatu tujuan ya. Apa sih yang mau kita tuju dengan kehidupan kita? Ini dikatakan bahwa kita akan masuk di tempat perhentian ya, karena Ya. nanti itu katanya ada yang masuk, ada yang tidak. Nah, jadi supaya kita betul-betul mengerti bahwa kita punya suatu tujuan, kita mau masuk di tempat perhentian itu. Ya. Amin. Nah, karena kita tahu tujuannya itu, apa yang harus kita lakukan? Ya, di sini dikatakan jangan sampai kita jatuh ke dalam ketidaktaatan, ya, dan ketidakpercayaan di ya dikatakan ketidakpercayaan dan ketidaktaatan. Karena kalau kita melihat kehidupan orang sekarang itu dengan berbagai dalih gampang untuk mengatakan jatuh lagi di tempat yang sama. Saya bilang keledai aja itu nggak akan jatuh di tempat yang sama. Itu namanya bodoh, gitu ya. Ya. Tapi seringkali orang berdalih begitu, dia jatuh lagi, masih melakukan dosa. Ingat ya, karena kan kriterianya dikatakan pada hari ini, kalau mendengarkan suara Tuhan. Ya, jadi biarlah kita selalu mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, tetap taat, setia kepada Tuhan, dan pegang kepercayaan kita, karena ini akhir zaman. Banyak sekali justru tantangan itu membuat banyak orang yang jatuh sekarang. Banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Bahkan di sini dikatakan itu binasa karena murtad di pasal 3 ya, dikatakan begitu. Jadi apalagi di sitir tadi kan, jangan cuma minum susu, ayo makan keras. Nah, itu semuanya untuk mengingatkan kita. Jangan masih mempeributkan hal-hal yang nggak penting, gitu ya. Tapi biarlah kita lebih lagi mengenal Tuhan itu. Ini berbagai hal dikatakan di sini ya, bahwa kita harus punya tujuan yang jelas di dalam hidup ini, bahwa kita mau masuk ke dalam tempat perhentian karena ada yang tidak masuk. Jadi jangan sampai kita tergolong yang tidak masuk karena kita tidak taat kepada firman dan ketidakpercayaan kita ya. Jadi saya mau mengajak ibu-ibu malam hari ini, mungkin di sini nggak ada ya, tapi di sana-sana itu banyak yang mereknya aja Kristen ya, tapi dalam aplikasi kehidupan sehari-hari itu jauh ya. Makanya saya mengingatkan kita, yuk kita sama-sama berpegang, ada tujuan hidup loh ya, gitu. Jadi supaya kita betul-betul bertumbuh bersama, tetap taat dan setia kepada Tuhan, dan jangan sampai ada ketidakpercayaan di dalam hati kita. Ya, karena nanti itu membawa kita binasa karena kita murtad.
Baiklah, terima kasih Bu Ibu. Mungkin itu saja yang saya dapat. Tuhan berkati Bu Sari. Kasih Tante Sari. Bapak Ibu, Ibu-ibu, apakah ada yang mau memberikan tema lagi? Bu Lorita, Bu Mariska, Bu Cornelia. Silahkan. Tante Lorita. Aku sharing. Oke, Tante Mariska Aku silahkan. sharing kemarin. Baik. Aku sharing kemarin gini. Aku punya sepupu. Sepupuku kan sebenarnya ya intinya nggak percaya supranatural lah ya. Cuman kemarin tuh aku sampai kaget dia kayaknya begitu sewot gitu loh. Sampai dia bilang apaan tuh katanya bau-bau kemenyan, ada asap-asap ungu gitu kan. Terus aku pikir ya kan terserah Tuhan lah. Kan Tuhan itu bisa dukun aja bisa heboh gitu. Masa Tuhan yang lebih ini nggak bisa ini. Terus akhirnya aku kan cerita aku kan kemarin maksudnya aku nanya Roh Kudus kan. Aku bilang aku dikasih lihat nih, aku posting di Instagram gitu kan. Terus yang nonton banyak, ya itu bagus gitu kan. Nah, jadi aku pikir tadi kan aku dapat di Ibrani 3 ayat 9 ya. Jadi nenek moyangmu mencobai aku dengan cara menguji aku sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku gitu ya. Jadi aku maksudnya gini loh. Kadang-kadang kalau memang mata hatinya itu masih tertutup ya. Dan kemarin juga dibilang kan dia bilang dia masa bawa-bawa kutuk perjanjian lama kan semua udah diselesaikan Tuhan Yesus gitu kan. Terus dia bilang katanya lu tuh masuk dalam okultisme. Hah, aku pikir okultisme itu apa? Aku bilang, iya masa bawa-bawa ini, bawa-bawa masa lalu gitu, kutukan gitu. Ya sudah, akhirnya aku bersyukur, terus aku lagi mikir, abis itu kan tiba-tiba teleponnya putus, karena kan dia ada yang telepon. Terus abis itu aku cerita sama adekku lah. Dia bilang, iya tuh kenapa sih sewot banget gitu kan. Nah, jadi aku pikir, ya pokoknya kita hati-hati ya. Kalau misalnya kepancing, kita jangan debat gitu lah ya. Kita dengerin aja lah ya. Karena emang kemarin tuh kayak dituding dan cari perdebatan dan kayaknya tuh ngomongannya juga nggak mau ngalah gitu kan. Nah, jadi kan aku dapat sini, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Jadi ya sudahlah, kita dengerin aja dulu eh apa biar nanti Tuhan Roh Kudus yang bekerja ya. Terus aku juga bersyukur jadi gini, tiba-tiba dulu dia tuh sakit, matanya retinanya lepas. Terus aku pikir, aduh, gimana ya Roh Kudus ya? Aku pengen mengenalkan doa supranatural gitu kan, berdoa doang, tapi gimana ya? Aku udah takut-takut gitu kan, takut ditolak, takut ini. Cuman aku bilang, boleh nggak telepon gitu kan? Ada dulu orang yang lain tuh waktu itu dia kan tanya aku sekarang gereja mana, aku bilang aku sini gitu kan di CHC kan. Terus aku bilang iya nih pendetanya suka ngadoin orang. Oh ya boleh deh, aku sakit GERD sama susah tidur gitu kan. Terus aku dia nggak jawab gitu kan, berarti oh kayaknya ini udah mencurigai ya gitu, udah nggak ini. Nah tapi ini orang ini aku pikir kemarin dia sakit retina mata lepas, dia operasi 2 kali. Aku pikir aduh kasihan juga ya. Terus aku WA dia, boleh nggak aku telepon? Aku nggak mau bilang dulu tuh doa, aku cuma bilang boleh nggak aku telepon. Terus udah gitu sorean, dia baru balas, oh ya boleh telepon gitu. Akhirnya telepon, ya udah aku telepon, aku doain kan. Terus bilang, aduh thank you Mar, kamu menguatkan iman aku. Aku bilang iya aku udah pernah merasakan kan bagaimana tuh dengan kita ikut supranatural itu kan deklarasi menguatkan iman kan. Terus dia bilang abis doa, dia bilang iya Mar aku lebih tenang gitu. Terus kemarin kan aku ngumpulin dikit-dikit, aku kan perlu deklarasi ya, perlu menguatkan iman kan. Terus aku dikit-dikit kumpulin khotbah payo yang Roh Kudus aku kasih. Kemarin juga aku ajak MEU, dia nggak baca. Setelah itu baru dia baca, oh iya sorry ya Mar, aku nggak baca, telat ya gitu. Kemudian aku pikir ya sudahlah ya. Tapi aku bersyukurnya tuh dia nggak nolak gitu. Jadi aku pikir ya kan kemarin malam Payo kan juga bilang kan, jadi kita bisa masuk penginjilan dengan ya mungkin nawarkan kesembuhan gitu loh. Jadi ya udah aku ikut aja kalau belum waktunya ini jaga jangan sampai debat supaya ya itulah nggak mereka nggak jadi apa ya jadi mereka juga aku lagi pikir tadi juga iya ya kok mereka sampai bilang
ajaran sesat. Aduh, kadang aku pikir udahlah jangan sampai debat supaya mereka nggak keluar kata-kata yang juga jadi nggak baik ya, gitulah. Jadi aku udah bilang sama adikku, pokoknya kita pendengar aja ya, kita berdoa aja biar mereka juga mau mau gitu ya, mau terima lah ya pelan-pelan gitu. Gitu sih. Thank you. Puji Thank Tuhan. you, puji Tuhan, Cimariska. Ada yang lain mungkin mau sharing? Ibu-ibu semua. Saya Bu ya. Silakan Tante Lorita. Sebenarnya bacaan kita hari ini Ibrani 3, 4 dan 5 itu adalah makanan keras. Karena dari bab Ibrani 3 aja itu udah diceritakan janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman, terus ayat 19 demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Jadi bangsa Israel 40 tahun muter-muter di padang gurun tapi mereka nggak bisa masuk ke Kanaan. Jadi benar-benar penyaringannya sangat ketat. Kemudian Ibrani 4 itu tentang ayat 5 dan 6. Dan dalam nas itu kita baca, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Jadi nggak bisa masuk ke tempat perhentian karena ketidakpercayaan dan ketidaktaatan. Kemudian Ibrani 5. Ibrani 5 saya dapat di perikop yang terakhir. Peringatan supaya jangan murtad. Ayat 11, saya bacakan sekali lagi deh. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Asas-asas pokok ini adalah yang basicnya yaitu keselamatan. Konsep keselamatan di dalam kekristenan itu menjadi fondasi yang sangat pokok. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. 13, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Panca indera di sini yang dimaksud adalah panca indera rohani, mata rohani, kemudian telinga rohani, ya. Di perikop ini nggak ada kata dia meninggalkan Yesus, nggak ada kata ketidakpercayaan, nggak ada kata tidak taatan, tetapi judulnya peringatan supaya jangan murtad. Nah, murtadnya itu di mana? Ternyata murtadnya itu adalah dari ayat 12 sampai 14 itu kalau seseorang imannya nggak bertumbuh, selalu mau memerlukan susu, makanan-makanan yang ringan, nggak mau makanan yang keras, imannya menjadi stagnan, jalan di tempat, nggak maju-maju. Nah, itu Tuhan katakan itu adalah murtad. Jadi bukan pengertian murtad di sini bukan karena dia pindah agama, tapi di sini iman yang stagnan, yang nggak bertumbuh. Nah, seperti itu kan, ini makanan keras kan yang kita dengar seperti ini. Ibrani 3, 4, 5 ini juga udah termasuk makanan keras. Gitu. Itu aja Ibu-ibu, silahkan yang lain. Silakan Tante Eti. Saya kan udah tadi. Bu Dede itu, Bu Cornelia. Bu Dede. Ya, Bu Dede, Bu Cornelia, Bu Nur Cahya, Bu Dahlia. Masih banyak tuh. Ya, silakan. Kok saya nggak kelihatan ya ini ya? Banyak kok ya. Bu Dede pas katanya. Oke, Bu Dede. Bu Cornel. Wih, Bu Cornel. Padahal namanya panggilnya Bu Lia ya. Cornel keren Cornel. banget.
Aku menyimak dulu deh. Nah, iya. Oke, oke. Bu Cahya juga nyimak ya Bu Nur ya. Ngerti banget. Heeh. Oke, kalau nggak ada lagi, ini kita tutup. Iya, tutup dong. Jam berapa ini? Jam 20.23, pas banget nih. Iya. Oke. Mm. Oke, Ibu-ibu, terima kasih banyak untuk pembacaan firman hari ini. Iya. Apakah ada yang mau didoakan? Biar kita doakan sambil doa penutup. Kalau nggak ada, kita ini ya, kita doa bersama ya. Apa Oke. Tante Ruth? Tante Ruth, Iya, Ibu Ruth betul. di open dulu mic-nya Tante. Udah lama nggak ketemu. Aduh, Ibu Ruth kangen deh. Udah lama nggak Iya, pernah aku jadi kurang, host ya? Hah? Apa? aku kurang apa ya? Suka males ya? Apa namanya? Bukan males, maksudnya apa namanya? Nggak Bergairah, nggak semangat. ya mungkin sudah apa ya? Saya kan sudah berumur, jadi semakin umur itu rasanya apa ya? Gitu loh. Semangat, Apa Bu. namanya? Badan itu kurang. Oh, iya, iya, iya. Kelihatan, Bu. Kelihatan. Nggak semangat ya, Bu. Bergairah. Kurang Iya. bergairah. Oke, ada lagi yang lain? Oke, Ya, kalau kita nggak ada, bersama kita sehat. sama-sama berdoa yuk. Ya, Yuk. mari. Oke, Haleluya. ya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman, teguran, sapaan yang Tuhan berikan kepada kami lewat pembacaan firman hari ini dari Ibrani 3 sampai 5 ya Bapa. Tuhan kiranya kami terus boleh menjadi orang-orang yang Tuhan pilih dan iman kami terus bertumbuh Tuhan. Tidak hanya iman bayi yang makan minum susu Tuhan, tapi kami siap Tuhan memiliki iman dewasa yang walaupun makan keras, tapi kami dibentuk dan dilatih oleh Tuhan, semakin mengerti kehendak Tuhan dan jalan di jalannya Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak, terima kasih juga untuk pertemuan kami hari ini. Biarlah Tuhan sharing yang kami berikan ini bermanfaat satu dengan yang lain. Kami bisa saling mengingatkan dan kami bisa saling menguatkan ya Bapak di tengah-tengah segala aktivitas yang kami lewati Tuhan, di tengah-tengah pergumulan yang kami lewati dari hari ke hari, firman-Mu lah yang menopang kehidupan kami ya Bapak. Tuhan, kami pada malam hari ini berdoa khusus untuk saudari kami terkasih Tante Ruth ya Bapak. Kami perkatakan roh-roh yang melemahkan tubuh Ya, dalam nama dan Yesus. roh-roh yang melemahkan kepada Tante Ruth, kami hancurkan semua pekerjaan-Mu. Roh-roh keperkasaan kami hadirkan kepada Tante Ruth. Roh-roh yang menguatkan, membuat semangat, sehingga ia memiliki semangat dalam menjalani hari-hari dan beraktivitas. Kami lepaskan ke dalam kehidupan Tante Ruth. Kami percaya apa yang kami ikat di bumi maka akan terikat di surga, dan apa yang kami lepaskan di bumi akan lepas di surga. Kami ikat semua yang baik dari surga Tuhan dan kami lepaskan kepada Tante Ruth, bahkan kepada kami semua. Dalam nama Yesus, Ibu Ruth. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak Bapak di surga. Sebentar kami akan beristirahat Tuhan. Ya, Tuhan Tuhan kembali benar. bangunkan kami besok pagi dengan semangat dan sukacita yang baru Tuhan. Haleluya. Kami percaya sepanjang istirahat kami Tuhan melepaskan berkat-berkat dan kemurahan Yes. Tuhan kepada kami, dan kami siap menerimanya dalam alam nyata Tuhan besok pagi-pagi dalam segala aktivitas dan pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus, sertai kami, sertai keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami. Biarlah semua dalam tudung perlindungan Tuhan. Amin.